Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 atau sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kronologi kejadian monumental ini dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat? Pada 14 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Syahrir segera menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Saat itu, Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dalat, Vietnam, usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Marsekal Terauchi. Kepada Soekarno-Hatta, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun, Soekarno dan Hatta belum yakin dengan berita kekalahan Jepang, memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Latar belakang Soekarno dan Hatta tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, para tokoh muda mendukung gagasan Syahrir, yakni mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia Kontemporer, Peristiwa Sejarah Indonesia dalam Narasi Wartok 2017, karya Puspita Febri Setiani, Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia yang datangnya dari pemerintahan Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi soal karena Jepang sudah kalah. Kini kita menghadapi serikat yang berusaha untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. Maka dari itu, Soekarno-Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 16 Agustus tahun 1945 sambil menanti kabar terbaru dari pemerintah Jepang. Namun, golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Mereka tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamirkan secepatnya. Baca juga sejarah hari lahir Pancasila. Peran BPOPKI dan PPKI sejarah Soekarno-Hatta menjemput janji kemerdekaan ke Dalat Mufakat Senyap di Malaya yang bisa mengubah sejarah kemerdekaan. Kronologi peristiwa: golongan muda mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain termasuk Jepang. Pada pukul 22 malam hari itu juga, Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Soekarno juga Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari, yakni tanggal 16 Agustus 1945. Jika tidak, bakal terjadi pergolakan. Dinukil dari konflik di balik proklamasi 2010 yang disusun ST Soeharto dan Dorothea Rini Yunarti, Bung Karno menolak seraya berkata tegas, "Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga.
Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Gagal membujuk Soekarno, golongan muda kembali mengadakan rapat. Dikutip dalam proklamasi 17 Agustus 1945 Revolusi Politik Bangsa Indonesia 2017 karya Haryono Riyandi. Rapat digelar pada pukul 00.30 di Jalan Cikini 71 Jakarta. Rapat dihadiri oleh para tokoh muda termasuk Chairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikrana, Armansyah, Sukarni, Yusuf Kunto, Singgih, DR Mewardi dari Barisan Pelopor, dan lainnya. Diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan diamankan keluar kota demi menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok para pejuang dari golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dekat Karawang. Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendra Ningrat yang merupakan prajurit PETA pembela tanah air berpangkat Sudanso atau Komandan Kompi. Tepat pada pukul 04.30 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Guntur, serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Gingsong. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menekan Soekarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi karena wibawa dua tokoh bangsa itu, para pemuda pun merasa segan. Di Jakarta, Ahmad Subarjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang. Betapa susah Belanda mengakui proklamasi 1945, sejarah bendera merah putih dan kedudukannya dalam undang-undang pada hari itu juga. Dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan. Malam harinya, di kediaman Laksmana Muda Meda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, dirumuskanlah naskah teks proklamasi. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Penggagasaan Timur nomor 56, Jakarta. Indonesia pun merdeka dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Sekian cerita yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4, mengucapkan terima kasih atas menonton sampai akhir dan assalamualaikum.